Shalom jemaat terkasih, kita bertemu lagi dalam Rema Pagi. Sebelum kita lebih lanjut merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami naikkan ucapan syukur kami atas pertolongan dan perkenanan Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh merasakan sukacita dan hari yang baru yang daripadamu. Bapa, sebelum kami melanjutkan setiap aktivitas kami, kiranya Roh Kudus-Mu memimpin dan menuntun kami untuk mengerti setiap rencanamu melalui penyampaian firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, sehingga kehidupan kami boleh sesuai dan seturut kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 dengan tema makanan yang kekal. Yohanes pasal 4 ayat 34 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 4 ini memberikan pelajaran yang penting bagi kita, di mana saat itu Yesus mengalami perjumpaan dengan seorang perempuan Samaria. Kita tahu secara bersama bagaimana cerita yang telah ditulis dalam Yohanes pasal 4 ini. Untuk itu, kita akan merenungkan secara bersama langsung pada ayat 34. Dikatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, yaitu pada murid-muridnya saat itu, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalimat sebelumnya mengingatkan dan dapat kita baca secara bersama-sama, di mana kala itu murid-murid berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan, yaitu kepada Tuhan Yesus? Karena ketika murid-muridnya mengajak makan, Tuhan Yesus berkata kepada mereka di ayat 32, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya kita sebagai orang percaya, makanan kita bukan hanya sekedar makanan jasmani, melainkan lebih daripada itu. Makanan kita ialah firman Tuhan yang setiap hari kita baca dan bahkan kita dengarkan. Namun tidak hanya sampai di situ saja. Firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari bukan hanya sebagai berkat bagi diri kita sendiri, tetapi seharusnya kita memiliki belas kasihan, sama seperti ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Dia menyampaikan firman Tuhan dan dia menyampaikan apa yang dikehendaki Allah melaluinya. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Kehidupan di zaman ini, kita melihat begitu banyak orang yang mulai mencari pengajaran-pengajaran yang mungkin menyenangkan hati mereka. Atau mungkin mereka mulai mencari dan membuat pengajaran atau pemahamannya secara pribadi. Untuk itu, inilah yang menjadi tugas kita, khususnya orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 34 kembali mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah
itu berarti kita lebih dahulu harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena bagaimana kita tahu apa yang Tuhan mau kalau kita tidak pernah bertanya padanya? Kalau kita tidak pernah membaca firman-Nya, atau bahkan kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan maupun yang kita baca. Untuk itu, bagaimana caranya supaya kita mampu melakukan kehendak Bapa? Yang paling pertama yang bisa kita pelajari bersama pagi hari ini, bahwa firman Tuhan itu ada untuk menegur kita dan menegur semua orang. Artinya bahwa ketika kita membaca firman Tuhan dan kita merasa bahwa ada yang perlu diperbaiki dari kehidupan kita, disitulah Roh Kudus sedang bekerja, sehingga kehidupan kita boleh mengubahkan orang lain juga melalui firman Tuhan. Dan langkah yang kedua, yang paling penting, ialah kabarkan berita keselamatan itu. Mengapa? Karena banyak orang di luar sana tidak memahami tentang kehidupan kekal atau bahkan kematian kekal yang ada ketika kita berada di dalam kekekalan nanti. Untuk itu, setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal firman Tuhan, sangat lebih baik ketika kita mampu memperkatakan firman itu kepada mereka. Karena itulah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yang juga Tuhan Yesus lakukan pada saat itu. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, lebih baik atau bahkan seharusnya kita juga melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Mengabarkannya dan juga menyelesaikannya. Artinya bahwa firman Tuhan yang kita kabarkan tidak hanya kita kabarkan karena kepintaran kita atau karena pemahaman kita. Terlebih lagi, firman Tuhan yang kita kabarkan karena kita pun mengalami hal yang sama melalui firman Tuhan itu. Untuk itu, makanan setiap orang percaya adalah menyampaikan Injil keselamatan dan menyelesaikannya sampai ketika kita melihat banyak jiwa-jiwa yang mengenal kasih Kristus melalui kehidupan kita. Kita boleh melihat kemuliaan Tuhan terus dinyatakan melalui kehidupan setiap orang yang kita sampaikan Injil. Untuk itu, marilah kita secara bersama-sama saling bergandeng tangan untuk menguatkan dan mengingatkan, sehingga setiap kita mampu melakukan pekerjaan yang telah Tuhan kehendaki dan telah Tuhan sampaikan kepada kita. Karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang juga menyelesaikan pekerjaannya. Untuk itu, marilah kita selesaikan pekerjaan kita bersama dengan Kristus. Demikian Rema pada pagi hari ini. Kiranya Rema pada pagi hari ini mampu menguatkan dan kembali mengingatkan tugas utama kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur untuk lagi dan lagi firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk melihat jiwa-jiwa yang terhilang, untuk memiliki belas kasihan yang sama seperti yang Tuhan miliki. Untuk itu Bapa, ajarkan kami dan berikan kami kekuatan untuk mampu memperkatakan firman-Mu, untuk mampu menyampaikan firman-Mu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa yang baik, biar kiranya setiap
apa yang kami lakukan hari ini boleh memuliakan nama-Mu saja, sehingga kami boleh melihat sukacita yang daripadamu terus dinyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Demikian Rema pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.